Jovandi, sendirian aja lu. Iya per, lu mau jajan? Iya, gua mau beli susu nih di Pade. Lu mau nitip gak? Mau? Lu suka susu juga ya? Suka. Susu kan itu merupakan campuran dari protein dan lemak. Makanya disebut sistem koloid. Lu mau nitip? Boleh. Jadi deh, gua beli susu dulu ya di Pade. Oh, ya. Nih Jom, susunya. Makasih ya, Bang. Gua boleh duduk sini gak? Oh, boleh, silakan. Itu lukisan lu. Iya, jelek ya. Bagus kok. Tapi ngomong-ngomong kayak ada maksud terselubung dari lukisan lu itu. Emang lu yang ngertiin gua per. Jadi gua gambar lukisan ini dengan ada orang dengan dua mata yang sedang menangis. Ini tuh menimbulkan orang sedang depresi. Teman-teman kelas gua nganggap lukisan ini jelek. Terus lu ngelawan gak? Enggak, biarin aja. Gua udah biasa kan dibeli mereka. Kalau gua ngelawan juga, gua dianggap cemen karena ngelawan cewek. Teman-teman cewek kelas lu. Ya, pasti. Oh, kerja sama Patrick yang pengurus OSIS itu. Berani banget mereka kayak gitu. Iya, banyak kali. Lihat deh, ada si Cupu nih. Ngapain lo di sini gila? Masih mau lanjutin lukisan lo yang jelek ini? Udah Jo, buang aja kali. Lagi mengalami gak akan mau ngeliat lukisan lo yang jelek ini. Maksud lu berdua apa kayak gitu? Oh, sekarang ada temennya ya? Mending lu berdua cabut sekarang daripada gue bilangin ke pemimpin OSIS. Cabut tuh sekarang. Ganggu banget lo, awas ya Jo, besok lihat aja. Ayo cabut. Mereka udah sering kayak gitu sama lu, Jo? Iya, mereka sering kayak gitu sama gua. Kadang mereka di kantin juga sering masalah-malahin gua sama teman-teman mereka. Wah, udah parah banget sih kalau sampai kayak gitu. Tapi ngomong-ngomong, gue kayak pernah baca di novel yang ceritanya sama kayak cerita lu. Novelnya berjudul Cuk Alaska. Nah, di cerita ini ada tokoh bernama Ana yang sering dibully sama Tasya sama Cindy. Nah, ceritanya sama banget sama cerita lu. Oh gitu ya, Par. Terus gua harus apa? Gua udah trauma banget nih apa yang dilakuin sama karakter Ana di novel Alaska tersebut, Par. Kalau dari yang gue baca, Ana tetap tenang dan sabar menerima apa yang dilakukan Tasya sama Cindy. Tetapi dia juga tetap berani untuk melawannya. Kalau lu nggak berani melawan mereka makin semena-mena sama lu. Oh gitu ya, Par. Oke deh, mulai sekarang gua coba. Gua siapin mental gua dulu ya. Oke deh, semangat ya Jo. Ada Jo Pandi, gue samperin alat. Gue sambil main game ya. Gue sambil ngajarin juga siapa. Lu sakit apaan Jo? Ya nih per, minggu lalu tuh pola makan gue kayak gak teratur gitu. Sama gue kayak jarang olahraga gitu. Gue juga sering di kamar sih. Lu masih kepikiran sama apa yang dilakuin sama Cia sama Patris? Ya per, gue masih kepikiran tuh. Apalagi sama cacian mereka. Kayak sekarang tuh gue mulai mengkonsumsi antidepresan gitu loh per. Ya emang agak susah sih untuk ngilangin trauma kayak gitu. Tapi mau gimana lagi Jo? Tapi jangan sampai nyakitin diri lu sendiri lah. Kalau kayak gini kan gak susah sendiri nanti. Iya sih per, gue juga mau coba untuk diet. Biar gue gak dibully lagi sama orang-orang. Yang paling pertama lu harus memperbaiki gaya hidup lu dulu. Lu bisa mulai dari hal-hal yang sederhana. Caranya gimana tuh per? Ya misalnya lu bisa makan makanan yang bergizi, yang sehat. Contohnya kayak gado-gado. Nah, gado-gado ini kan terbuat dari bumbu kacang, sayur-sayuran, lontong, telur. Nah, itu udah memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein, dan lemak lu. Jadi, lu bisa terpenuhi nutrisinya. Dan lu juga bisa melestarikan keberagaman yang ada di Indonesia. Mulai dari makan makanan khas tradisional. Ah ribet per, apalagi makanan tradisional. Dari dulu lah, pasti banyak kan bumbunya itu. Tenang aja Jo, ini gue ada brosurnya. Nih, lu lihat dulu nih. Wah, bagus juga tuh per, inovatif ini. Ternyata banyak juga ya muda yang suka sama makanan khas tradisional zaman sekarang. Iya banyak pasti. Apalagi kalau udah inovatif pasti. Nah, yang kedua lu juga bisa rajin olahraga. Misalnya main hula hoop. Lu bisa kan main hula hoop? Wah iya, kebetulan tuh adik gue punya hula hoop. Ngomong-ngomong soal hula hoop, gue jadi ingat tentang tugas matematika minat kita kemarin tahu. Gimana kita tuh menggunakan hula hoop itu sebagai penerapan di lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Hula hoop itu termasuk kan? Iya, hula hoop itu termasuk kedudukan titik 3 lingkaran. Lu tahu kan? Tahu Pak. Oh materi yang itu kan, yang tentang Marta itu kan? Iya Jo.
Ya kalau dimana kita lihat di posisi kita bermain lalu, badan kita tuh dianggap sebagai titik pusatnya loh, Pak. Kayak dimana kedudukan titik terletak di dalam lingkaran, dan ketika memainkan itu menunjukkan sebuah kedudukan di pada lingkaran. Bener banget itu. Tapi ini gue mau nanya nih sama gitu. Temen gue tuh ada yang pakai jarum suntikan gitu sebagai obat penenang dibanding olahraga. Atau gue pakai itu aja kali ya? Gila lu Jo memakai gituan. Lu mau kena HIV karena keinginan sesat lu itu? Ya nggak mau juga sih, Pak. Asal lu tahu banyak yang kena HIV karena penggunaan jarum suntik. Emang lu tahu jarum suntiknya apa siapa enggak? Nah, yang bakal terjadi sama lu itu juga banyak. Lu mau hidup lu jadi rusak gara-gara keinginan sesat lu itu? Ih, gue nggak mau. Pasti malah memperburuk keadaan gue. Nah itu lu sadar. Makanya jangan memperburuk keadaan lu. Oke deh, Pak. Makasih banyak ya. Ya udah. Tapi lu tau gak sih obat terlarang termasuk dalam ancaman bagi negara? Hah? Ancaman bagi negara dalam bidang apa? Bidang militer, setahu gue sih yang diterangin gue waktu itu. Dari militer? Hah? Apaan tuh, Pak? Nah, jadi ancaman dalam bidang militer itu pertahanan terancam karena adanya kedaulatan dan keutuhan serta keselamatan bangsa yang merusak negara secara tidak kasat mata atau secara tidak langsung. Tapi dampaknya bisa dirasakan secara langsung. Serius? Waduh, serem juga kalau kayak gitu ya. Nggak lagi deh kalau gitu, Pak. Asal lu tahu, di sisi lain juga bakal mengganggu keharmonian sosial yang terjadi di lingkungan lu. Hah? Apalagi coba, Pak, keharmonian sosial? Nah, jadi keharmonian sosial itu keadaan di lingkungan masyarakat tentang kebahagiaan dan ketentraman masyarakat di sekitarnya. Oh, jadi begitu ya. Aku nggak mau deh mengganggu keharmonian sosial di sekitar kita. Karena semua orang merasakannya kan. Betul Jo, karena semua orang memiliki HAM. Lu tahu HAM kan? HAM? Oh, iya gue tahu tuh, hak asasi manusia kan? Iya, HAM itu termasuk konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya. Oh, kayaknya gue tahu sih apa yang termasuk itu. Apa coba? Nih, kalau di Indonesia, dalam mewujudkan HAM itu, pemerintah telah membuat kebijakan baik dari segi ekonomi maupun segi sosial. Nah, gue tahu nih, kalau dari sosial, segi sosial kan contohnya seperti hak seseorang mendapatkan pendidikan atau sekolah kan Jo? Nah, pintar banget. Coba kalau dari segi ekonomi apa? Nah, kalau ekonomi gue nggak tahu. Beda kalau apa? Saya begitu sih. Jadi kalau dari segi ekonomi, pemerintah tuh sadar kalau masyarakat Indonesia membutuhkan uang, sehingga pemerintah tuh membuat suatu kebijakan, yaitu kebijakan fiskal. Apaan lagi tuh Jo? Gue nggak tahu kebijakan fiskal itu apa. Jadi kebijakan fiskal itu adalah aturan atau strategi yang dilakukan pemerintah untuk menjaga pemasukan dan pengeluaran negara agar tetap stabil, atau mungkin agar tidak terjadi inflasi gitu loh, yang dimana inflasi ini dapat menyebabkan semua harga menjadi tinggi. Wah, kalau harga tinggi kasihan masyarakat ya susah. Baguslah pejabat dan pemerintah bisa melakukan kebijakan itu, jadi masyarakat gak terlalu susah. Tapi dulu juga loh ada di sebelum kita kemerdekaan, masyarakat Indonesia tuh sangat miskin loh. Tapi kok mereka bisa miskin itu? Iya, jadi tuh mereka tuh hartanya dirampas oleh penjajah dari Jepang sama Belanda. Mereka tuh dipaksa harus menjual harga murah kepada pemimpin Belanda maupun Jepang. Bahkan mereka tidak mendapatkan upah yang layak. Nah, itu tuh termasuk pelanggaran HAM juga. Iya, gue tahu termasuk pelanggaran HAM penjajahan itu. Makanya kan Indonesia mencantumkan pelanggaran tentang HAM kan di Undang-Undang Dasar. Nah, iya Pak. PTW, lu nggak mau kaget? Nah, bentar lagi aja gue mau ke kantin. Mana teman lo itu hidup? Iya, mana dia? Di kelas, kenapa? Lu berdua mau ganggu dia lagi? Udah lama gak usah sama bela dia dan ngebantuin dia. Lagi, apa sih yang lo dapetin dia? Lu berdua bisa berhenti ganggu dia nggak sih? Asal lu tahu kelakuan lu itu udah kayak penjajah, bikin hidup orang sengsara tau? Kenapa sih? Lo gak suka? Asal lu tahu yang lu perbuat itu udah melanggar HAM. Lu udah merebut ketenangan orang lain. Awas lu berdua ngeganggu gue Fandi lagi, gue gak bakal tinggal diam. Gue bakal laporin ke guru BK. Kok, sorry. Kita minta maaf deh sama lo. Udah ngobrol dulu tapi jangan ada yang guru BK ya, please. Iya, so gue juga minta maaf ya. Gue nyesel ngelakuin itu, gue gak bakal ngulangin lagi. Minta maafnya jangan ke gue, minta maaf ke dia langsung. Gue minta maaf banget ya Jo, karena selama ini gue udah ngobrolin lo. Gue janji gak akan ngulangin itu lagi kok Jo.
Oh iya, Jo, minta maaf banget ya, Jo. Gak apa-apa, ya bagus. Tapi gue mohon sama kalian jangan pulang lagi ya.